Matematika saat SMA part 112. Bunga lekas menyandarkan tubuhnya lalu mengatur nafasnya. Tiba-tiba Bunga ingin muntah, jadi ia berlari keluar dari ruangan Prita menuju ruangannya yang ada di kamar mandi. Prita ikut mengekori Bunga karena takut terjadi sesuatu. Terdengar keras Bunga muntah hebat di dalam kamar mandi. Dengan perasaan takut, Prita berdiri di depan pintu kamar mandi menunggu Bunga keluar. Ibu sakit? Ibu kenapa? Sakit? Tanyanya kembali. Tidak tahu, saya hanya merasa mual. Suaranya menggema dalam kamar mandi, tapi juga terdengar sampai keluar karena pintu kamar mandi terbuka. Mual dan pusing saja, Bu. Iya. Prita tampak berpikir penyakit apa yang hanya mual dan pusing ketika Bunga rasakan. Tubuh ibu panas nggak? Bunga memegang dahinya dan pipinya. Enggak, jawabnya lirih. Berarti itu bukan penyakit, Bu, tapi ibu hamil, tak? Jawaban itu membuat Bunga kembali muntah. Perasaannya berkecamuk menjadi satu, karena bahagia dan juga menahan sakitnya. Ia mencuci wajahnya di wastafel, lalu ia berjalan keluar kamar mandi dengan gontai. Prita sigap merangkul Bunga, membantunya menuju sofa. Kamu yakin? Tanya Bunga. Setelah Bunga duduk, ia kembali menyadarkan tubuhnya dengan rileks. Ya, Bu, benar. Lebih baik sekarang ibu pulang, istirahat di rumah, dan jangan bekerja terlalu keras karena kondisi ibu sedang tidak fit, jelasnya. Bunga mengangguk lemah. Tentu itu kabar yang membahagiakan, tapi ia tidak punya tenaga untuk menangis atau bahagia. Tiba-tiba Prita langsung menuju ke arah meja kerja Bunga. Ia mengambil ponselnya. Bunga tidak menjaganya sama sekali. Kamu ngapain? Prita masih sibuk memainkan ponselnya. Lalu ponselnya ia letakkan di telinganya. Bunga menyengitkan dahinya bingung. Ia masih belum mengerti apa yang dilakukan oleh Prita. Halo Pak Boy, maaf saya sekretarisnya Ibu Bunga. Bisa tolong jemput Ibu Bunga di kantornya? Ini penting, Pak. Mendengar itu, Bunga sedikit terkejut. Ia tidak marah dengan Prita, karena dirinya adalah rekan kerja sekaligus sahabatnya. Terima kasih ya Pak Boy. Kemudian ia menutup telepon terlebih dahulu. Mungkin tidak sopan sama sekali, tapi ini keadaan genting. Prita berjalan kembali ke arah meja. Ia mengambil tas kecil milik Bunga. Prita berjalan menghampiri Bunga untuk memberikan tas beserta ponselnya kepada Bunga. Ibu, maaf kalau saya lancang. Saya hanya takut ibu kenapa-napa. Tapi jika dugaan saya benar ibu hamil, saya akan sangat senang. Bunga mengambil barang miliknya. Terima kasih ya. Beberapa menit kemudian, Boy membuka pintu dengan kasar. Bunga dan Prita terkejut lalu menatap ke arah pintu. Nafasnya tidak teratur. Boy langsung masuk dalam lalu berdiri di hadapan Bunga. Subscribe dulu ya. Kamu kenapa? Sakit? Saat Bunga ingin buka mulut, Prita sudah menyambarnya. Iya Pak, sebaiknya Bapak segera ke rumah sakit. Genting loh Pak, membuat Boy tambah panik. Dengan sangat cepat Boy menggendong Bunga ala freestyle. Prita jadi terkejut sendiri melihatnya. Bunga tersenyum kecil. Boy segera membawa Bunga keluar dari ruangannya dibantu oleh Prita. Skip. Boy bolak-balik depan pintu ruangan salah satu dokter di rumah sakit. Dokter sedang memeriksanya di dalam. Kepanikannya sudah tidak bisa ia sembunyikan. Tiba-tiba pintu terbuka memperlihatkan seorang dokter tengah berdiri di depan pintu. Boy menghampiri dengan wajah panik. Dokter, apa istri saya baik-baik saja? Anda suaminya. Kalau begitu silahkan masuk. Boy segera masuk ke dalam ruangan itu. Dokter juga kembali ke tempat duduknya. Boy duduk di kursi yang telah disediakan, menatap serius ke arah dokter. Dok, bagaimana keadaan istri saya? Dokter tersenyum lebar. Baik-baik saja. Boy menghela nafasnya lega mendengarnya. Lalu kenapa wajahnya pucat? Boy tahu kenapa ketika melihat wajahnya saat dia gendong. Wajar saja bagi seorang wanita, apalagi sudah menikah. Penjelasannya masih belum bisa dipahami oleh Boy. Wajar dok,
Itu gejala biasa yang dialami ibu hamil. Pak, selamat ya, Anda akan menjadi seorang ayah. Penjelasan itu lebih rinci hingga Boy sangat terkejut, hingga mulutnya sedikit terbuka. Ekspresi cemasnya hilang seketika, digantikan dengan wajah bahagia. Boy tidak bisa mendeskripsikannya dengan jelas. Ia benar-benar tidak percaya dengan apa yang ia dengar saat ini. Kini mereka berdua sudah berada di rumah bunga untuk merayakan kebahagiaan yang tengah mereka rasakan. Apalagi Boy tidak henti-hentinya bersyukur memanjakan istrinya itu. Ada apa nih? Kok panggil mama sama mami? Pertanyaan pertama dilontarkan oleh mamanya Bunga. Bunga tersenyum kecil. Aku hamil. Dua kata itu sukses membuat mereka terkejut. Reaksinya juga di luar dugaan. Apalagi maminya Boy. Tidak hentinya berkata serius, hingga Boy tertawa kecil. Seriuslah, masa Boy sama Bunga bohong? Kalian akan punya cucu dari kami. Boy merangkul Bunga dengan erat membuat mereka semua mengukir senyuman di wajah. Mama akan jadi nenek. Ya Allah, ujar mamanya Bunga. Mami akan jadi grandmother. Ya Allah, ujar maminya Boy. Mereka larut dalam kebahagiaan yang tidak tertanding lagi. Boy, mami ingatkan sama kamu. Ibu hamil itu sensitif, pikirannya labil. Emosinya juga lebih muncrat dari biasanya. Apalagi soal ngidam. Kamu harus benar-benar sabar menghadapi sikap Bunga nantinya. Jelas maminya Boy. Boy mengangguk mantap. Iya, Mi. Boy akan ingat. Percakapan mereka terus berlanjut, membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kehamilan Bunga. Mereka juga memberikan saran dan wejangan menjadi ayah dan ibu yang baik. Mereka sudah kembali ke rumah. Bunga sedang asik menonton TV ditemani oleh Boy. Ponsel di saku Boy bergetar. Ia pun mengambilnya dari dalam saku untuk melihatnya. Michelle. Baby, pertemuan kita akan diadakan beberapa hari lagi. Aku sudah menyiapkannya dari seminggu yang lalu. Kamu mau kan? Kalau kamu tidak mau, aku akan menyebarkan foto mesra kita berdua ke istrimu. Itu akan jadi hadiah pertemuan terhebat baginya. See you. Boy menggeram dalam hatinya. Ia memasukkan kembali ponselnya ke dalam saku. Pikirannya kini rusak akibat berita SMS dirinya. Yang ada di pikirannya saat ini adalah wanita itu monster yang gila. Sayang, menurut kamu anak kita laki-laki atau perempuan? Tanya Bunga yang tidak digubris. Ia pun menoleh dan menatap Boy. Sayang, kok kamu diam? Boy membuyarkan pikirannya lalu menoleh. Enggak, cuma kepikiran kerjaan yang belum selesai aja di kantor. Ujarnya bohong. Bunga mencoba mengerti. Kamu mau punya anak laki-laki atau perempuan? Tanyanya kembali. Boy tempat berpikir. Aku ingin laki-laki, biar aku punya teman bermain di rumah. Ia menyengir membuat dayatan gigi rapinya terlihat. Aku juga ingin laki-laki. Entah kenapa aku ingin anak laki-lakiku tumbuh seperti ayahnya. Jelasnya membuat hati Boy tenang. Boy merangkulnya dengan erat lalu mengucap dahinya lama. Kemudian ia melepaskan ciumannya untuk menatap Bunga lekat. Aku ingin dia menjadi orang yang melampaui ayah dan ibunya. Jawab Boy dan Bunga mengangguk mantap. Boy, aku ingin tidur di peluk kamu. Pinta Bunga dengan manja. Apa ini bawaan dari ibu hamil? Oh ya ampun, kamu terlihat sangat menggemaskan. Boy mencubit pipinya dengan gemas.